Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi dari hasil wawancara kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhwanul Muslimin dan rekan saya Laila Safitri. Nah, di sini kita akan melakukan presentasi tentang analisis pengeluaran dan pola konsumsi mahasiswa dalam 1 bulan. Yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara terhadap 20 mahasiswa yang berada di Kota Mataram. Data yang dikumpulkan meliputi pengeluaran mahasiswa pada beberapa kategori, yaitu makanan, transportasi, pendidikan, internet, hiburan, dan kebutuhan lain-lain. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis untuk mengetahui total pengeluaran, rata-rata pengeluaran mahasiswa, persentase pengeluaran pada setiap kategori, serta pola konsumsi mahasiswa. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana mahasiswa mengalokasikan pengeluarannya selama 1 bulan dan menentukan kategori pengeluaran yang paling dominan. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Di sini jumlah respondennya yaitu 20 mahasiswa dengan total pengeluaran 47.630.000 dan rata-rata pengeluaran yaitu di 2.381.500. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 20 mahasiswa di Kota Mataram, diketahui bahwa total pengeluaran selama 1 bulan mencapai 47.630.000. Dari jumlah tersebut diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 2.381.500 per mahasiswa setiap bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, transportasi, pendidikan, internet, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Rata-rata pengeluaran tersebut juga memberikan gambaran mengenai tingkat kebutuhan dan pola penggunaan keuangan mahasiswa dalam menjalani aktivitas perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Hasil persentase pengeluaran yaitu kategori persentase makanan yaitu di 53,54%, transportasi yaitu 13,23%, pendidikan 11,34%, hiburan 9,22%, internet 6,74%, dan lain-lain 5,94%. Berdasarkan diagram presentase pengeluaran mahasiswa, kategori makanan menjadi pengeluaran terbesar dengan persentase 53,54% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengeluaran mahasiswa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tingginya alokasi dana pada kategori makanan menunjukkan bahwa kebutuhan primer masih menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan lainnya. Sementara itu, pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, internet, hiburan, dan lain-lain memiliki persentase yang lebih kecil. Kondisi ini menggambarkan bahwa mahasiswa cenderung mengutamakan kebutuhan yang bersifat mendasar untuk menunjang aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pola pengeluaran mahasiswa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi dasar mendominasi struktur pengeluaran bulanan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Laila Safitri. Hasil penelitian atau statistik deskriptif. Statistiknya yaitu min 2.381.500, median 2.250.000, modus 2.500.000, standar deviasinya 275. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa sebesar 2.381.500 per bulan. Nilai ini menggambarkan jumlah pengeluaran yang secara umum dikeluarkan oleh mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama 1 bulan. Selain itu, diperoleh median sebesar 2.250.000 yang menunjukkan nilai tengah dari seluruh data pengeluaran setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Artinya, sebanyak 50% mahasiswa memiliki pengeluaran di bawah nilai tersebut dan 50% lainnya berada di atasnya. Sementara itu, modus sebesar 2.500.000 menunjukkan bahwa nilai tersebut
Nilai tersebut merupakan pengeluaran yang paling sering muncul dalam data penelitian. Berdasarkan hasil statistik ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran mahasiswa berada pada kisaran 2,2 juta hingga 2,5 juta per bulan, sehingga menunjukkan adanya kesamaan pola kebutuhan dan tingkat konsumsi di antara responden. Hasil penelitian atau analisis fungsi konsumsi. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.381.500. Nilai ini menunjukkan rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan mahasiswa dalam 1 bulan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nilai median sebesar 2.250.000 menunjukkan nilai tengah dari seluruh data pengeluaran mahasiswa. Artinya, setengah dari responden memiliki pengeluaran di bawah nilai tersebut dan setengah lainnya berada di atasnya. Sementara itu, modus sebesar 2.500.000 merupakan nilai pengeluaran yang paling sering muncul dalam data penelitian. Selain itu, standar deviasi sebesar 275.000 menunjukkan bahwa perbedaan pengeluaran antar mahasiswa tidak terlalu jauh dari rata-ratanya. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, terutama makanan, yang menjadi kategori pengeluaran terbesar. Selain itu, pengeluaran untuk pendidikan dan transportasi juga memiliki proporsi yang cukup besar karena berkaitan langsung dengan kegiatan perkuliahan dan mobilitas sehari-hari. Sementara itu, pengeluaran untuk hiburan, internet, dan kebutuhan lainnya cenderung lebih rendah dibandingkan kebutuhan utama. Hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa cukup mampu mengatur pengeluaran dengan menempatkan kebutuhan yang lebih penting sebagai prioritas. Oleh karena itu, pola konsumsi mahasiswa dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup rasional karena sebagian besar dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung kegiatan akademik. Yang pertama yang paling diutamakan yaitu yang pertama, makanan menjadi pengeluaran terbesar, yang kedua transportasi dan pendidikan berada pada urutan berikutnya, mahasiswa lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, yang terakhir yaitu pola konsumsi mahasiswa tergolong tinggi. Kesimpulan pada presentasi kami yaitu berdasarkan hasil wawancara dan analisis pengeluaran dan pola konsumsi 20 mahasiswa selama 1 bulan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa mencapai 2.381.500 per bulan, dengan total pengeluaran keseluruhan sebesar 47.630.000. Kategori pengeluaran terbesar adalah makanan dengan persentasi 53,45% dari total pengeluaran, diikuti oleh transportasi sebesar 13,23% dan pendidikan sebesar 11,34%. Sementara itu, pengeluaran internet, hiburan, dan lain-lain memiliki persentasi yang lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran mahasiswa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan akademik. Berdasarkan analisis fungsi konsumsi, diperoleh nilai marginal propensity to consume sebesar 0,794 yang menunjukkan bahwa sekitar 79,4% pendapatan mahasiswa digunakan untuk konsumsi. Secara umum, pola konsumsi mahasiswa dapat dikategorikan sebagai pola kebutuhan pokok dan kegiatan pendidikan, kebutuhan sekunder maupun tersier. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.